Puji Tuhan, selamat malam jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jemaat Sosyanim, baik pusat, cabang, dan ranting. Malam hari ini kita akan merenungkan lagi kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan, tengah-tengah keadaan yang sedang terjadi, firman-Mu tetap dapat kami nikmati. Firman-Mu tetap dapat kami terima lagi sebagai kekuatan bagi kami, sebagai penghiburan bagi kami, supaya kami tetap ada di hadapan-Mu, supaya kami tetap kuat melewati semuanya ini. Oleh sebab itu kami serahkan malam hari ini khususnya perenungan firman-Mu. Mari Tuhan urapi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sudah berada di hari yang kesekian menghadapi polemik yang terjadi hari-hari ini. Bagaimana kehidupan kita sebagai orang-orang percaya? Bagaimana kita bersikap menghadapi semuanya ini? Firman Tuhan yang akan kita baca malam hari ini, saya ambil satu tema, kuat karena Tuhan. Dan sebagai ayat yang akan kita baca, yaitu dalam Mazmur pasal yang ke-9, ayat yang pertama sampai 21. Di situ perikopnya, Allah pelindung orang-orang saleh. Dan satu ayat yang saya akan baca, yang menjadi perenungan kita, saudara bisa baca nanti dari ayat pertama sampai 21. Namun saya mengutip satu ayat. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau ya Tuhan. Orang yang mengenal namamu, nama siapa? Nama Tuhan Yesus Kristus. Percaya kepadamu. Percaya kepada siapa? Percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau ya Tuhan. Satu kekuatan dalam ayat ini boleh kita terima lagi, bahwa Tuhan tetap menopang kita. Tuhan tetap memegang kita di tengah-tengah kondisi keadaan yang semakin hari semakin menakutkan. Tidak sedikit orang khawatir, tidak sedikit orang cemas, tidak sedikit orang yang takut. Kita melihat keadaannya. Dan Tuhan ada bersama dengan kita. Yang mengenal namanya, yang percaya kepadanya. Kita berseru kepada Tuhan. Kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita lebih punya waktu untuk bersama dengan Tuhan. Supaya apa? Kita kuat. Bagaimana dengan iman kita hari-hari ini? Menghadapi keadaan yang terjadi. Masihkah kita punya iman kepada Tuhan dengan sungguh? Masihkah kita berharap kepada Tuhan dengan sungguh? Atau kita sudah mulai capek? Kita sudah mulai lelah? Kita sudah mulai rasanya, aduh Tuhan udah gak ada lagi deh pertolongan. Firman Tuhan dalam 1 Korintus 15 ayat 58 katakan bahwa jerih payah kita dalam persekutuan dengan Tuhan itu tidak pernah sia-sia. Mungkin kita tidak bisa bertemu satu dengan yang lain, tidak dapat bersekutu dalam ibadah dalam rumah Tuhan, namun lewat doa kita diikat satu dengan yang lainnya. Sehingga kita tetap kuat, tetap memandang, tetap mempunyai hubungan. Sekalipun kegoncangan terjadi, kepanikan terjadi. Ayat lain katakan dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-7, kuasai diri kita. Supaya karena apa? Karena kita mengenal Allah. Sehingga kita tidak seperti orang dunia yang tidak punya kejelasan, ketakutan yang berlebihan, sehingga melakukan apa-apa yang tidak masuk akal. Sepertinya semuanya itu bisa menolong kita. Tidak.
Orang berbelanja begitu banyak, memborong sana sini. Apakah itu jaminan buat kita? Bukan. Atau kita masih punya apa yang bisa kita jaminkan? Bukan. Hanya kepada Tuhan. Hanya kita dekat dengan Tuhan. Hanya kita mengenal Allah kita lah. Kita dapat pertolongan yang sungguh dari Tuhan. Mazmur 25 ayat 14. Tuhan bergaul karib dengan orang-orang yang selalu mencari Dia. Saya percaya orang yang mencari Tuhan pasti dia kuat. Orang yang dekat dengan Tuhan pasti dia kuat. Karena apa? Dia andalkan Tuhan seutuhnya dalam kehidupannya. Dan saya percaya jemaat Tuhan yang dipelihara oleh Tuhan begitu rupa. Sekalipun mungkin satu ketika kita tidak temui lagi hal-hal yang harus kita perlukan, tapi janji firman Tuhan, iya dan amin. Burung di udara Tuhan pelihara, bunga di padang Tuhan pelihara. Apalagi kita yang adalah orang-orang yang dikasihinya. Mazmur 62 ayat 6. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya dekat Allah saja aku kuat. Hanya dekat Allah saja aku mampu dan bisa. Oleh sebab itu saudaraku, mari jadikan semua ini pembelajaran bagi kita. Jadikan waktu ini waktu untuk kita bersama dengan Tuhan. Punya quality time dengan Tuhan yang begitu rupa. Sehingga kita punya satu kualitas doa kita kepada Tuhan. Supaya Tuhan menolong khususnya bangsa kita ini, kota kita Jakarta ini, orang-orang yang ada di dalamnya yang mungkin menderita dalam penyakit yang hari-hari ini kita hadapi, tetap diberi kekuatan, tetap diberi kesanggupan untuk bisa melaluinya. Dan bagi kita yang Tuhan pelihara dalam sukacitanya, kesehatan, dalam damai sejahteranya, tetap lebih lagi kita berseru kepada Tuhan sebagai syukur kita yang tak terhingga. Karena apa? Perlindungan Tuhan sangat luar biasa. Lewat kuasanya, lewat darahnya kita dipelihara, dibungkus sehingga terhindar dari apapun juga. Dan malam hari ini biar jemaat Tuhan, mari tetap kuat, tetap semangat, tetap bersukacita. Karena semuanya ini dapat kita lalui. Bersamamu Bapa, kita akan lewati. Dan kita akan menjadi orang-orang yang bersukacita. Karena kemenangan akan Tuhan berikan bagi kita semua. Puji nama Tuhan. Inilah firman Tuhan yang kita boleh sama-sama baca malam hari ini. Dan kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus. Alangkah kami bersyukur kepadamu Tuhan buat semua kebaikan yang tetap kami nikmati sampai hari ini. Namun kami juga berdoa Tuhan, mari Engkau tolong bangsa kami, mari Engkau tolong kota kami. Biarlah belas kasihan-Mu ada pada bangsa kami, biarlah kemurahan-Mu ada pada bangsa kami. Agar kami dimampukan untuk melewati semua ini. Dan tidak ada persungutan, tidak ada sesuatu protes kepada Engkau, tapi belajar berserah penuh kepadamu. Karena semuanya ini seizin dan sepengetahuan Engkau. Dengan kami berserah, dengan kami bersyukur kepadamu, maka Engkau akan memberikan kami kesanggupan. Engkau akan berikan kami kekuatan untuk bisa melaluinya. Terima kasih, peliharakan umat-umat-Mu Tuhan dalam kasih-Mu, dalam kemurahan-Mu, agar kami tetap dapat bersukacita, sekalipun kami tidak dapat beribadah di dalam rumah-Mu, tapi sesungguhnya kami tetap memelihara waktu-waktu kami untuk selalu bersekutu dengan Engkau. Terima kasih Bapa yang baik, mengampuni segala dosa kekurangan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.